Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 11 dari kampus Universitas Tanjung Pura Pontianak, Fakultas MIPA Prodi Rekayasa Sistem Komputer. Pada kesempatan kali ini, kami akan menjelaskan hasil diskusi kami mengenai operasi tinning terhadap citra. Sebelum kami menjelaskannya, perkenalkan nama saya Rizky Nugraha Utama dan rekan saya Aryansyah Sudarsono, Utomo Sakti Kartiko, dan Yasmin Takiuddin. Baik, untuk mempersingkat waktu, langsung saja kita langsung masuk ke pembahasannya. Yang pertama yaitu pengertian dari tinning. Tinning merupakan proses pereduksian wilayah tepi dari objek berupa citra hingga yang tersisa merupakan garis tengahnya saja atau disebut juga kerangka citra. Jadi dari tinning ini bisa kita lihat contoh yang saya ambil sini yaitu citra awalnya yang itu berbentuk H, yang dimana kita akan melakukan proses tinning yang hanya menghasilkan garis tengahnya saja atau kerangkanya saja, seperti ini bentuk rupanya saja. Baik, untuk selanjutnya akan dijelaskan oleh Aryansyah Sudarsono. Aryansyah Sudarsono, dipersilahkan. Baiklah, terima kasih pada Saudara Rifki telah memberikan saya kesempatan untuk melanjutkan penjelasan. Perkenalkan, saya Aryansyah Sudarsono. Di sini saya akan melanjutkan penjelasan dari Rifki. Yang saya akan jelaskan di sini adalah tujuan dan syarat tinning pada citra. Yang kedua adalah contoh dari citra itu sendiri. Tujuan dari tinning yaitu melakukan operasi penghapusan piksel dengan dasar pencocokan pada template. Jadi tinning ini yaitu ini merupakan satu citra ini. Yang besar ini awalnya dia itu besar karena dilakukan oleh tinning itu sendiri, maka terjadilah erosi yang mengakibatkan hasilnya itu tinggal garis yang ada di tengah seperti ini. Gitu. Tinning itu tidak boleh yang pertama menghilangkan endpoint, yang kedua memutuskan koneksi yang ada, ketiga mengakibatkan eksesif erosi atau erosi berlebihan. Jadi apabila terjadi eksesif erosi, yaitu citra yang sini akan hilang. Maksudnya garis yang di tengah ini tidak mungkin ada lagi karena dia dikikis sampai habis begitu. Oke, selanjutnya ada contoh dari tinning. Ini merupakan suatu citra dan sebelahnya ini yang sebelah kanan merupakan struktur elementer, di mana dimisalkan dengan W1 yang berwarna merah ini adalah struktur elemennya, yang warna biru di situ ya adalah objek, dan yang kuning itu merupakan latar, dan yang dua itu merupakan arsiran saja gitu. Kita masuk dalam contoh langsung. Struktur elemennya dimasukkan dalam citra ini, mengakibatkan hasilnya seperti ini. Kenapa ini bisa hilang begitu kan? Pasti ada pertanyaan dari teman-teman, yaitu dikarenakan apabila kita masukkan pada titik 0,0, daerah bagian birunya itu ada yang tidak match. Apabila tidak match, maka dipertahankan titiknya itu. Apabila terjadi match, maka akan dihapus itu kan. Contoh misalnya di sebelah kanan ini itu kan dimasukkan ke titik 0,1 pada citranya. Dia dihapus dikarenakan semua titik birunya itu merupakan match. Match itu maksudnya itu semua titik birunya itu terkena oleh citra itu sendiri, maka akan dihapus gitu kan ya. Begitulah seterusnya sehingga dapatlah hasilnya seperti di bawah ini begitu. Kok ini nggak dihapus nih yang di ini? Dikarenakan apabila struktur elemen yang kita letakkan di sini, otomatis kan yang birunya itu 2 akan ada di sini gitu kan.
Apabila tidak match, maka akan dipertahankan. Makanya ini berdua tidak dihapus begitu. Begitu juga ini semuanya ini tidak tidak match gitu kan. Maksudnya match itu yaitu kena ke dalam citranya itu sendiri gitu loh. Oke, sekian penjelasan dari saya. Maka selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan yang ada di kelompok saya. Baiklah, perkenalkan, nama saya Yasmin Takyudin. Saya akan melanjutkan presentasi tinning terhadap citra. Oke, jadi di sini proses tinning ada tahap-tahapannya. Jadi yang pertama itu penginputan gambar citra yang ingin di tinning. Kemudian setelah diinputkan, gambar tersebut akan diubah ke dalam grayscaling. Grayscaling ini yaitu warna atau gambar menjadi keabu-abuan, mendekati keabu-abuan. Oke, setelah itu dari grayscaling ke proses binner, yaitu binner yang dimana terdapat warna cuma hitam dan putih, dan hasil akhirnya yaitu berukuran pengikisan. Hasil dari proses itu yaitu berupa garis atau yang berukuran 1 pixel yang merupakan bentuk dari semula citra. Jadi misalkan citra pohon, gambar pohon diinputkan, kemudian gambar pohon tersebut diubah warnanya mendekati keabu-abuan. Kemudian dari keabu-abuan itu warna pohon diubah menjadi bentuk menjadi warna hitam dan putih, yang dimana putih hitam diasumsikan sebagai background dan putih sebagai gambar pohon. Dan kemudian hasil akhirnya yaitu berupa garis-garis yang membentuk citra awal tersebut, yaitu citra pohon yang tadi yang kita bahas. Oke, jadi itu hasil akhir dari tinning ini berupa garis yang berukuran 1 pixel yang merupakan bentuk dari semula citra. Jadi prosesnya berupa erosion dan dilation. Jadi itu proses itu diperkecil, dihilangi sedikit demi sedikit, yang akhirnya akan berbentuk atau berukuran 1 pixel, yang mana 1 pixel itu menyerupai bentuk gambar sebelumnya. Jadi itu proses yang terus berlangsung sampai hasil proses erosion yang sama dengan proses erosion sebelumnya. Oke, selanjutnya itu tinning dan skeletonizing. Jadi di sini tinning dan skeletonizing ini diasumsikan hampir sama, atau bilangkan sama gitu. Jadi itu yang membedakan yaitu hanyalah hasil dari skeletonizing itu di ujungnya terdapat cabang-cabang lagi, yang merupakan cabang tersebut membentuk suatu titik, yang dimana itu titik untuk membentuk suatu citra awal sebelumnya. Jadi bisa dilihat di sini keterangan tinning sering diasumsikan sama dengan skeletonizing, tetapi tinning berbeda dengan skeletonizing. Misalnya pada citra persegi panjang ini yang terisi penuh, tinning menghasilkan 1 garis, sedangkan skeleton menghasilkan 1 garis dengan cabang-cabang pada ujung-ujungnya yang mengarah ke ujung persegi panjang. Jadi bisa dilihat bentuk awal dari persegi panjang ini berisi. Oke, kemudian di erosi dihilang sedikit demi sedikit, yang menghasilkan garis yang berukuran 1 pixel. Kemudian hasil dari tinning ini itu kemudian
skeleton using ini bisa dilihat adalah ada penambahan garis ujung. Jadi garis ujung ini nih, ini merupakan titik dari persegi panjang tersebut, ukuran dari persegi panjang tersebut. Jadi misalkan kalau gambarnya seperti tulang, pohon, terus daun, dia akan ujung-ujungnya akan mengikuti bentuk dari bentuk awal citra yang dimasukkan. Oke, sekian dari penjelasan saya. Selanjutnya akan ada penjelasan dari rekan kelompok saya. Oke, selanjutnya kita akan menjelaskan tentang bagaimana operasi dinding itu bekerja. Oke, di sini ada sebuah flowchart, yaitu yang pertama di sini kita disuruh memasukkan sebuah gambar. Kemudian dari gambar yang sudah dimasukkan akan diubah menjadi bentuk grayscale. Setelah dalam bentuk grayscale, maka selanjutnya gambar akan diubah menjadi citra binar. Kemudian akan dilakukan proses erosion terhadap gambar yang sudah diubah menjadi citra binar. Dan setelah itu dilakukan proses deletion. Dan di akhir akan dilakukan pengecekan. Apabila citra sekarang, yaitu citra yang barusan dilakukan proses erosion sama deletion, sama dengan citra sebelumnya yang telah dilakukan erosion atau deletion, maka program akan berhenti dan menampilkan gambar. Dan jika tidak, maka akan dilakukan proses iteration kembali dari proses erosion sama deletion sampai citra sekarang sama dengan citra sebelumnya. Dan setelah sama, maka akan ditampilkan gambar dan selesai. Oke, kita langsung saja ke contoh codingan. Di sini saya menggunakan bahasa pemrograman Python dengan bantuan package OpenCV. Di sini kita akan coba memulai programnya. Di sini saya mengambil gambar tumbuhan 3.jpg, yang mana dia ini. Oke, ini gambarnya udah dalam bentuk grayscale. Kemudian kita jalankan Python main.py. Oke, berikut untuk proses iterationnya dilakukan sebanyak 12 kali. Dan ini merupakan gambar originalnya tadi, dan ini gambar yang sudah dilakukan thinning. Kemudian kita coba untuk gambar yang belum dilakukan grayscale. Artinya grayscale, proses untuk melakukan grayscale-nya dilakukan di codingan. Oke, di sini kita ganti menjadi hambatan tayang. Oke, kita save, kita jalankan. Oke, di sini ada 108 kali iteration untuk mendapatkan thinning yang pas. Dan ini image yang tadi udah diubah dalam bentuk grayscale. Kemudian ini hasil thinningnya. Oke, kita coba untuk mempelajari codingannya baris per baris. Oke, di sini function armlet ini berguna untuk membaca gambar ini, kemudian 0 di sini sebagai bentuk gambarnya nanti. Jadi berhubung di sini kita akan mengubah semua gambar yang dimasukkan menjadi grayscale, maka di sini kita menggunakan 0, maka otomatis gambarnya akan menjadi grayscale. Kemudian setelah ini hasil dari pengubahan menjadi grayscale disimpan di dalam variabel image. Oke.
Kemudian dilakukanlah proses thinning, dimana di sini saya sudah membuat metodenya. Untuk metode fast thinning ini membutuhkan satu buah parameter image. Oke. Parameter yang kita masukkan untuk function ini yaitu image yang sudah diubah menjadi grayscale tadi. Oke. Kemudian dilakukan proses morfologinya. Untuk yang threshold nih berguna untuk menentukan nilai threshold. Oke. Di sini kita memasukkan gambar yang sudah diinputkan melalui parameter. Kemudian di sini kita akan menentukan bentuk dan ukuran kernelnya. Oke. Di sini dengan 3,3 untuk kernelnya. Kemudian di sini dilakukanlah proses iteration menggunakan perulangan while. Yang mana di sini logiknya apabila dia nilai while-nya tetap 1 atau true, dia bakalan terus mengulang iterationnya. Jadi di sini dia tidak bakalan berhenti kecuali ini fungsi compare nih, dia akan mengecek yang ini tadi, mengecek citra sekarang sama dengan citra sebelumnya. Di sini apabila hasilnya iya, maka dia akan break, artinya selesai. Untuk proses ininya sendiri yaitu ada seperti yang tadi, ada erosion sama deletion. Oke. Jadi pertama dilakukan erosion atau proses pengkikisan. Setelah dapat nilainya maka disimpan dalam variabel ini. Kemudian dilakukan proses deletion, yang mana dia membutuhkan nilai dari yang udah dilakukan erosion tadi. Deletion yaitu berguna untuk memperbesar segmen objeknya. Setelah itu di kesini, jadi image yang diinputkan melalui parameter tadi itu dikurang sama dengan ini nilai dari deletionnya. Kemudian dilakukan juga penambahan, yaitu image yang sebelumnya ditambah sama dengan image yang sedang dilakukan perulangan dengan nilai dari erosionnya. Kemudian dilakukan pengecekannya tadi, dan apabila dia break, dia bakalan melakukan threshold lagi. Oke. Kemudian dia akan mereturn nilai image-nya. Oke. Berarti di sini dia setelah di return nilai image-nya bakalan dikembalikan ke function fastThin ini yang memanggil function ini tadi. Jadi nilai image yang di return dari function morphology bakalan disimpan dalam variabel image, kemudian di return lagi oleh function fastThin ke yang memanggil function tadi, yaitu ini. Oke. Jadi kemudian nilainya disimpan di dalam variabel thin image. Kemudian di sini ada metode imshow di sini sebagai menampilkan. Itu merupakan fungsi yang disediakan oleh OpenCV sendiri. Jadi di sini ini original image ini sebagai nama ininya aja. Kemudian image ini nih, dia image yang ditampilkan ini nih, ini image-nya. Oke. Ini menampilkan gambar asli, gambar yang ini nih. Kemudian yang imshow kedua nih, dia menampilkan gambar yang telah di thin image ini. Dan hasilnya ini dia. Oke. Kemudian fungsi armlet ini gunanya untuk menyimpan. Jadi gambar yang udah dilakukan thin tadi, dia bakalan disimpan di folder save image dengan nama file saveimage.png. Dia ada di sini.
Nah, ini sesuai dengan yang tadi. Kemudian ini untuk function wait key-nya, artinya dia bakalan nunggu dalam posisi kayak gini, kecuali kita menekan tombol nih, dia baru akan menutup Windows-nya. Oke. Sekian dari penjelasan dari kelompok 11. Apabila ada yang kurang atau yang salah, mohon dimaafkan. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.